Oke, kembali lagi ke channel Andre Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini gue mau update stok nih, Mas. Jadi, kita punya Mazda CX-5 tipe Elite ya. Jadi, Elite ini kalau di tahunnya itu tipe tertinggi, Mas. Kalau sekarang tuh kalau nggak salah tuh ada yang AWD deh, AWD Kuro. Ya, kalau misalkan yang Elite ini kita punya front wheel drive. Atau rear ya, gue lupa deh. Front kan ya? Front ya? Front wheel drive ya. Bukan rear, Mas ya, gue lupa deh. Coba ntar di Google ya, gue lupa deh. Kayaknya seingat gue front, karena dia ada tipe AWD sama front wheel drive, kayak CX-9 gitu. Nah, yang kita punya ini warna signature colornya lah, Mas ya. Kalau bisa dibilang, kalau Mazda itu rata-rata orang pasti ngambilnya warna ini. Dan warna ini itu susah banget kalau buat di repaint ya. Ini susah banget jujur. Karena tuh gue dulu punya yang 2017, itu catnya tuh agak belang-belang dikit. Agak susah kalau mau nyamain bener-bener 100%. Karena ini warnanya tuh kode bodinya sih soul red ya. Cuma kalau kita perhatiin dari dekat, dia warnanya tuh kayak candy gitu, Mas. Itu yang bikin susah. Dan kalau kalian repaint di bengkel luar, itu harganya tuh mahal. Pastinya mahal, beda sama warna-warna lainnya gitu. Jadi mobil ini kurang lebih catnya itu 90% ori sih. Ada yang pernah dicat sedikit gitu ya. Nah, mobil ini juga tahun pertama dari baru, Mas. Jadi waktu bokap gue beli buat mobil di rumah. Ya, jadi mobil ini tuh full record di Mazda Sunter. Kalau nggak salah kayak udah tutup deh, gue lupa deh. Mazda Sunter tuh masih buka atau udah tutup. Jadi tuh gue beli pas di Gias tahun 2019 ya. Jadi waktu pakai di rumah, nggak lama tante gue yang pakai gitu ya. Jadi ini masih tangan pertama dari baru, mobilnya bagus banget karena gue juga tahu nih histori mobil ini gitu. Cuman dari rumah ke showroom doang gitu. Nah, kita lihat untuk peleknya deh. Peleknya, nah kalau mobil ini kayak rivalnya Honda CR-V paling, Mas ya? Iya, CR-V terus apalagi gue juga bingung sih, Mas ya. Kalau gue X-Trail juga bisa, cuman Nissan ya, agak susah sih. Kayaknya lebih setaranya ke CR-V sih ya. Nah, karena kalau misalkan kita bicara Nissan, terus Nissan, Honda, sama Mazda berarti ya. Kayaknya kalau yang paling bertahan sih kalau harga ya, kayaknya sih lebih ke Honda, Mas ya, CR-V ya. Kalau Mazda tuh harganya agak-agak turun ya, walaupun gak anjlok-anjlok banget se-Nissan ya. Gitu. Jadi menurut gue emang cocoknya kayak rivalnya mobil Honda CR-V. Nah, kalau Mazda CX-5 ini menggunakan standarnya itu ring 19 ya. Velgnya itu warnanya two-tone ya. Jadi dia kayak polish warnanya nih, bagian luarnya sama dalamnya tuh kayak warna abu-abu gitu, Mas. Gitu. Kalau CR-V turbo tuh setahu gue pakai ring 18. Gitu. Kalau X-Trail sih kayaknya kurang, Mas ya. Sekarang di pasaran tuh jarang banget lihat. Di jalanan nih, di jalanan tuh jarang banget Nissan X-Trail. Harganya tuh udah bener-bener anjlok banget, nggak tau kayak sebenarnya mobilnya enak, Mas, Nissan. Enak, cuman spare part itu susah dan mobilnya tuh agak rewel ya. Kalau Mazda sih enak sih, Mas, mobilnya selama ini overall pakai 50.000 km sih nggak ada masalah mobil ini ya. Ini kotorannya, ini bukan baret ya, ini kotor ya. Kita lihat dari lampu belakangnya nih, Mas. Kalau lampu belakang menurut gue nih sporty banget. Depan belakang keren sih ya. Kalau misalkan CR-V itu kayak lebih apa ya, ini lebih sporty modelnya, kayak futuristik kali ya, mungkin bisa dibilang ya. Kalau itu kayak lampunya tuh LED gitu, lampunya kecil. Terus tadi di bagian headlampnya gue juga suka banget tuh sama grillnya gede banget ya. Grillnya punya Mazda CX-5. Dan CX-5 ini yang tipe Elite tadi gue bilang ya. Gitu. Kita lihat dulu bagasinya deh. Bagasinya udah pakai power back door. Cuman beda kalau CR-V turbo itu ya kan 7-seater ya. Kalau ini cuman 5-seater. Bedanya itu. Cuman juga kalau CR-V masih pakai 7-seater tuh kurang enak sebenarnya ya. Belakangnya tuh sempit banget. Mungkin buat anak kecil sih cocok ya. Terus juga nih untuk ban serepnya ini belum pernah turun nih, Mas. Tuh, masih ada garis ya. Ya. Dan audio mobil ini standarnya sudah menggunakan nih Bose. Kita lihat dari dalam nih, Mas dari sebelah sana ya. Kita lihat bagian dalam. Oke, jadi kilometer mobil ini tutup aja atau buka aja, Mas? Tutup aja kok. Tutup ya. Jadi kilometer mobil ini tuh 55.000. Ini mobilnya tuh full record. Coba gue lihat deh. Harusnya sih lengkap karena tante gue tuh biasa servisnya di Mazda Sunter, biasa suruh karyawan bawa Mas ke sana. Mana ya bukunya? Karena bukunya tuh banyak banget. Kita lihat dulu. Ini pedoman. Oh, ini warranty harusnya ini bener nih, bener. Oh iya bener nih, tuh.
dari kilometer 10.000 dari tahun ini 2020 ya. Karena ini kan beli mobilnya itu tahun 2019 akhir tuh, Mazda Sunter ya. Oh, ada juga nih Mazda Sultan Agung. Jadi kemarin terakhir servis itu di kilometer 49.000. Sekarang kilometernya itu 55.000. Ya bentar lagi servis sih gitu. Jadi mobilnya full record, semua lengkap tuh. Buku-bukunya semua lengkap mas. Karena kalau pemakaian pribadi pasti ya udah taruhnya di sini aja, nggak mungkin dikeluarin gitu ya. Ban serep pun belum pernah turun gitu. Untuk interior masih bagus sih ya, joknya masih kencang, cuman paling kita perlu detailing lagi dikit. Ya sunroof semua normal, nggak ada masalah. Elektrik ini masih bagus banget, semua nggak ada yang masalah. Terus untuk mesin deh, kita lihat bagian mesinnya mas ya, sekilas aja ya untuk bagian mesinnya. Oke, kita lihat bagian mesinnya. Mesinnya ini beda ya, kalau si RV Turbo kan dia mesinnya 1500 cc turbo ya. Kalau ini mesinnya ini 2500 cc tapi NA mas. Gitu, kita buka dulu mana sih. Oke, nah jadi mesinnya 2500 cc NA mana ini ya? Oke ini. Sebenarnya CR-V yang sebenarnya tuh nggak bisa dibilang CR-V turbo mas, karena ada yang bensinnya tahu gak mas? Tapi kalau orang biasa nyebutnya itu CR-V turbo modelnya ya. Jadi dia ada mesinnya yang 2000 cc NA, cuman itu kurang laku. Kebanyakan orang nggak bilang turbo gitu karena satu mobil NA itu sebenarnya lebih boros sih mas ya. Mendingan orang ngambil 1500 cc, cc-nya lebih kecil, cobaan udah pakai turbo. Gitu ya. Kalau ini 2500 cc NA emang agak boros dibandingkan dengan mobil CR-V turbo. Ya, cuman tenaganya itu ya lumayan enak ya. Kalau mobil itu, kalau NA tuh punya ciri khasnya sendiri mas ya, naturally aspirated ya. Kayak contohnya kita bicara di supercar itu orang masih demen banget banyak suka yang NA. Contohnya kayak Porsche deh. Porsche orang kayak lebih suka yang seri GT3 tuh, yang NA 4000 cc dibandingkan seri-seri lain. Misalkan kita bicara Carrera S yang 3000 cc turbo. Karena suara NA itu jauh lebih melengking ya, dan RPM-nya itu bisa lebih tinggi biasanya. Kayak Porsche itu yang NA bisa sampai 9000 RPM mas. Gitu ya. Nah, kalau misalkan Mazda punya teknologi Skyactiv, kalau di Honda tuh namanya Earth Dream ya mas ya. Jadi kalau misalkan katanya Mazda sih ini teknologi yang bikin mobil ini lebih irit ya. Ya, gue nggak tahu bener atau iming-iming doang. Jadi si Honda punya Earth Dream, si Mazda punya Skyactiv. Kalau Toyota apa ya mas? Nggak ada kayaknya. Toyota kan nggak ada deh. Nggak ada Toyota ya, gitu. Akinya juga sudah menggunakan aki Amarok nih. Ini aki Amarok, oh baru nih, baru ganti nih. Tanggal 6 bulan, oh kemarin mas ganti mas. Ganti. Ya, gue lupa ya, panggil orang ke showroom karena akinya tuh udah soak. Jadi kemarin gue pilih ini aki Amarok nih, gue lupa nih, gue beliin aki Amarok karena lumayan terkenal mas ya. Aki Amarok mau di mobil Eropa juga orang banyak pakai aki Amarok ini. Gitu. Kalau masih udah cukup itu aja sih, kita langsung test drive aja mas ya. Oke, sekarang kita test drive mobilnya mas ya. Kalau misalkan Mazda dibandingkan dengan tadi rival Honda CR-V, interiornya pasti lebih jauh mewah Mazda mas ya. Iya, benar. Mazda tuh emang dia punya marka tersendiri yang pernah gue bilang ya. Harganya emang lumayan cukup mahal mas Mazda. Ini sekarang kalau nggak salah ini yang tipe tertingginya ya itu udah hampir 700 juta kayaknya, 600 gede deh. Kalau zaman dulu ini masih di angka 5,5 atau berapa gue lupa deh di tahun 2019. Kayak contohnya nih kemarin Mazda baru keluarin mobil MX berapa mas tau gak? 30 ya? Atau berapa ya? MX 30 atau MX 80 ya gue lupa deh. Jadi itu mobil EV tapi range-nya cuma 200 km dan harganya itu 800 jutaan. Coba lo pikir, punya mobil 800 jutaan, range-nya cuma 200. Mending orang ambil BYD Seal, harga 600 jutaan, range-nya bisa 650 gitu ya. Jadi Mazda ya kayaknya kalau yang EV-nya menurut gue sih, kalau menurut gue pribadi ya, kayaknya agak kurang laku di Indonesia. Range-nya cuma 200 mas. Iya, kecil mau pakai ke Bandung jalan-jalan nggak bisa pulang ya, harus ngecas ya. Kalau kayak BYD 600, terus Cherry itu sekitar 400-an, harganya Cherry range 400 aja, itu harganya di 400 jutaan. Ya, masa harga 800 juta range cuma 200, gitu kan ya. Jadi kurang masuk sih pasarannya, gitu. Nah, kita lanjut ke Mazda ini nih. Speedometernya nih lumayan keren juga sih menurut gue. Sini bagian sini digital, cuman sininya masih analog, gitu. Terus juga mobil ini sudah dilengkapi dengan head-up display. Kalau misalkan di Honda CR-V itu belum ada. Tapi di sini menurut gua kalahnya di bagian head unitnya. Kalau head unitnya itu lebih gede punya si Honda CR-V mas ya. Lebih gede, cuman kayaknya kalau tampilannya ya fiturnya kayak lebih mewah ini mas. Kalau apa ya? Kalau CR-V itu kurang bagus sebenarnya head unit ya. Dia menangnya di gedenya doang. Yang menang layar gedenya. Dan ini kayaknya agak susah buat ganti head unitnya mas.
Ya. Head unitnya karena kan berdiri begini. Ya, kalau mau diganti tuh agak susah. Oh iya. Beda kalau Innova itu kayak pakai ukuran 9 inch atau 7 inch, gue lupa. Tinggal plug and play biasanya. Kalau yang ini tuh agak susah. Gitu. Cuman kalau head unit sih menurut gue udah cukup oke. Karena speaker ini sudah dilengkapi dengan Bose. Ini standarnya mobil Mazda. Kalau misalkan mobil Honda, Toyota ya rata-rata bawaan dari pabriknya mereka mas audionya. Ini audio juga cukup enak, gue pernah pakai ini cukup enak, cuman emang nggak seirit si CR-V Turbo. Fiturnya, kita bicara fitur, setahu gue ini mobil ini ada adaptive cruise control deh. Cuman gue nggak pernah coba nih adaptive cruise control, cuman bisa. Gue udah baca-baca ini bisa pakai adaptive cruise controlnya deh. Tadi kita jalan mas, itu dapat kurang lebih ini 1:11,8. Kalau misalkan CR-V Turbo itu kayaknya dapat 1:13, 14 itu masih dapat. Gitu ya. Jadi mobil ini ya, tapi dibilang boros banget nggak juga lah mas ya. Iya. Karena kita bicara CC ini 2.500, kita harus pikir lagi. Mobil 2.500 mungkin dapat 1:11, ya wajar menurut gue ya. Jadi kalau yang suka mobil NA ya mungkin pilihnya Mazda CX-5. Cuma kalau misalkan mau yang lebih irit, turbo, ya pilihnya CR-V Turbo ya mas ya. Gitu. Kalau secara pribadi mas lebih pilih mana mas kira-kira? CX-5 atau CR-V Turbo juga? CX-5 ya? Kalau saya jujur lebih pilih CR-V Turbo. Karena posisi duduknya lebih nyaman punyanya CR-V. Ya kalau saya lihat ya. Terus juga kayak CR-V itu lebih rendah bisa posisi duduknya. Iya, posisi duduknya lebih rendah. Ini tuh kayak masih agak tinggi. Ya, gue nggak suka kursi yang terlalu tinggi. Gitu ya, walaupun ya fiturnya nggak sebanyak ini, cuman kalau gue sih mobil lebih pilih kenyamanan mas ya. Apalagi kalau kita pakai buat jangka panjang nih. Gitu, kita pastinya pilih mobilnya tuh harus yang nyaman dan harga jualnya juga bagus mas. Iya, gitu. Ini sih pakai udah 5 tahun berarti ya, dari tahun 2019 karena tahun 2024. Ini pasarannya sekarang di angka 300 kecil sampai 300 gede tergantung kilometer. Gitu ya. Jadi ya depresiasinya ya lumayan lah sih mas ya. Kalau misalkan CR-V di tahun segini, CR-V kayaknya dulu barunya tapi lebih rendah harganya deh setahu gue ya. Cuma kalau sekarang jauh lebih tinggi mas. Karena CR-V mengeluarin yang hybrid ya. Itu harganya sudah menyentuh angka 800 juta. Coba bayangin untuk Honda CR-V harga 800 juta, nambah dikit beli Alphard second mungkin 2019, 2020 dapat. Kita dibandingkan beli Honda CR-V. Cuman ada aja pembelinya. Karena Honda punya market sendiri. Mazda sih sebenarnya. Mazda kalau kita bilang rival Toyota nggak bisa juga mas. Nggak bisa. Ya, mau bilang rivalnya apa? Honda juga nggak bisa. Ya, jadi dia benar-benar punya market sendiri. Emang orang yang khusus punya apa ya? Bukan punya sih, yang suka banget sama Mazda. Gitu ya, kayak Mazda 2 aja itu harga kalau nggak salah start dari 200 jutaan ya. Sampai 300 jutaan. Padahal kalau kita bilang ya paling dia setaranya sama Jazz, ya mas ya. Setara Jazz, Yaris, terus kalau sekarang kan udah nggak ada Jazz, setaranya Civic City hatchback. Ya gitu. Cuman Mazda kayak gitu. Mazda tuh kalau Mazda 2 mas ya, gue pernah cobain tuh nggak enak di bagian kursi belakangnya. Ya sama kayak CX-3, ingat yang kita punya warna abu-abu tuh. Itu belakangnya tuh sempit banget. Padahal kalau kita lihat dari harganya itu rivalnya kurang lebih di Honda HR-V. Honda HR-V bagian belakangnya tuh jauh lebih enak. Jauh lebih nyaman ya, bener ya. Kabinnya kayak lebih lega. Kalau CX-5, CX-3 kapan pernah duduk di belakang mas, yang abu-abu? Itu benar-benar sempit mas. Kaki tuh sempit banget, itu benar-benar nggak enak menurut gue ya. Itu cocoknya mungkin di kursi belakangnya itu untuk anak kecil. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke CX-5. Interiornya ini sudah menggunakan jok kulit full berwarna hitam ya. Sama kayak Fortuner, interiornya hitam, cuman pilarnya tuh nggak hitam. Plafon atasnya. Ya, plafon atasnya itu nggak hitam. Cuman gue nggak tahu ya kalau yang sekarang yang Kuro itu udah hitam atau belum, gitu ya. Sayang ya, kenapa gue bingung. Udah hitam-hitam begini, udah sampai dashboard, udah sampai door trim, atasnya ini nggak hitam. Karena jeleknya warna kayak gini mas, apa ya bilangnya? Cepet kotor. Abu-abu ya bilangnya. Cepet kotor ya. Apalagi kalau punya anak kecil tuh. Gue pernah dapat mobil yang kayak atasnya tuh ada bekas apa pensil warnanya mas. Itu susah loh bersihin loh. Kalau kena pensil warna harus disikat. Kalau sikatnya kenceng botak. Botak. Sikatnya pelan nggak hilang. Nah itu yang agak susah nih. Kalau hitam kan masih agak samar-samar gitu. Untuk maintenance-nya juga lebih gampang dibandingkan dengan yang warna seperti ini. Gitu. Nah ntar kita coba tenaganya nih mas. Karena mesin 2500 cc ini lumayan bertenaga sih. Lumayan kenceng, cuman agak boros aja. Ntar tunggu kosong kita coba tarik ya. Ini kita dari tadi muter dapat 1:13,9. Oke juga sih mas ya. Karena selama ini jujur gue kalau pakai Mazda, nggak pakai Mazda dipakai mobil tuh jarang banget lihat fuel consumption-nya. Gitu. Ini 1:13,9 berarti kalau dalam tol mungkin bisa hampir sama kayak CR-V Turbo nih mas. Ya, udah mau 1:14 aja.
gitu. Cuman mobil ini belum dilengkapi dengan pedal shift ya. Kalau misalkan CR-V turbo tuh udah ada pedal shift, dia mode manualnya tuh di sini. Oh, kalau CR-V tuh nggak ada mode sportnya, cuma ada mode eco-nya. Kalau ini itu ada mode sportnya, cuman nggak ada mode eco-nya setahu gue. Iya bener, nggak ada, kebalikannya. Cuman sport sama normal. Kita coba di sport, kita tarik ya. Kita turunin dulu. Enakan mana mas tarikannya kalau masih CR-V mas? Ini lebih enak ini. Enakan ini? Lebih narik. Lebih narik, tapi kalau CR-V itu karena apa mas? Bawahnya tuh kan dia turbo ya? Iya, turbo. Agak nge-lag jadi bawahnya. Iya. Baru di atasnya gitu. Cuman kalau misalkan CR-V itu transmisinya tuh CVT. Kalau ini 6 speed gitu. Nggak bohong, ini transmisinya 6 speed beneran. Kalau CR-V ada giginya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bohongan aja mas sebenarnya kan. Buat gimmick aja, buat kesenangan orang aja sebenarnya. Kan dia CVT gitu. Kalau transmisinya pasti lebih pintar ini. Apalagi kalau buat diganti knalpot mas. CX-3, CX-5, tuh suaranya enak banget loh mas. Karena shiftingnya kan bukan pakai CVT, jadi perpindahan giginya tuh suaranya tuh kedengaran banget dibandingkan dengan mobil ini. Kita tarik lagi deh mas. Penasaran gue nih sama tenaganya lagi nih. Jadi soalnya masih agak rame mas ya. Agak rame. Karena agak sore nih gitu. Terus juga ini udah touchscreen. Setahu gue nih udah bisa Apple CarPlay, cuman harus pakai kabel nih. Ya. Ini tadi bisa touchscreen, sekarang nggak bisa nih. Coba dulu. Nggak bisa ya? Tadi bisa ya mas ya? Kayaknya emang dari putaran ini. Dari putaran ya? Ini juga masih pakai DVD ya? Masih pakai DVD ya? Tadi kayaknya gue coba touchscreen bisa loh mas. Jadi waktu gue dapat 2017 tuh bisa, seingat gue. Oh tuh bisa tuh, ya kan? Cuman emang agak-agak bodoh kayaknya, masih kurang responsif ya. Bisa kan? Tadi saya coba bisa gitu. Kita coba lagi nih, kita tarik lagi ya. Jadi head unit ini bukan rusak, emang agak lemot aja. Karena 2017 dulu gue juga punya gitu. Tuh agak lemot kan. Oke, kita tarik ya. Lebih linear tenaganya. Ya, kalau CR-V bawahnya nge-lag. Cuman atasnya, kalau di atasnya gue belum tahu ya lebih enak ini atau CR-V ya. Kalau misalkan Civic Turbo kan mesinnya sama tuh mas ya. Itu gue pernah bawa sampai di angka 200 waktu itu. 200, kalau ini gue nggak tahu ya bisa sampai berapa gitu. Terus untuk interior apa lagi mas ya? Interior pasti lebih, bahan-bahannya sih, materialnya tuh lebih mewah dibandingkan si Honda. Ini soft touch. Ini lebih ke arah Eropa ya modelan. Sebenarnya ya, ini lebih ke Eropa ya mobil lah, bener mas ya. Ini rival-rivalnya. Kalau tadi gue baca-baca, sebenarnya kalau misalkan mobil Eropa, ini lawan tuh bisa VW Tiguan. Kalau enggak BMW X1. Kalau di kelas Eropanya. Karena kalau kita lihat interiornya emang ibarat Mazda ini si Lexusnya Toyota nih mas ya. Interiornya tuh udah soft touch gitu ya. Tuh speakernya udah Bose. Head unitnya juga kayak BMW ya modelnya. Head unitnya model kayak BMW ya, betul ya. Head unitnya kayak BMW yang begini tuh, kayak BMW F30, X1, lain-lain tuh mirip banget gitu. Terus mobil ini cuman belum ada heater seat atau ventilated seat. Cuman AC-nya ini sudah dual zone gitu. Terus ini udah ada electric parking brake sama kayak CR-V. Terus udah ada auto hold-nya, ini kayak brake hold-nya. Tahu kan mas brake hold? Iya, tahu. Jadi kalau misalkan ngerem dia nahan gitu. Jadi kalau buat macet itu berfungsi juga gitu ya. Elektrik mobil ini semua normal, boleh langsung dicek aja nih mobilnya ya. Oke, jadi yang mau tanya-tanya mobil ini Mazda CX-5 Elite tahun 2019. Tangan pertama dari baru ya mobilnya. Full record, kilometernya sekarang 55.900. Ini bannya juga masih produksi tahun 2022. Ya, jadi hitungannya masih cukup tebal. Kita buka harga di kredit 368 juta aja kredit. Ya, jadi mau tanya-tanya boleh langsung DM atau WA kita aja. Thank you.